Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Siawan dengan NIM 416250 1068. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis dataset predictive maintenance. Nah, saya sudah buka ya tadi dari anak-anak Chrome, dan saya sudah mendownload semua dan mengaktifkan semuanya. Jadi kita lanjut aja langsung dari ini, dari Pythonnya langsung dari Jupyter. Nah, tapi sebelum itu, kalau kalian ingin mengimpor file CSV-nya, nah pertama-tama tuh sebelum mengimpor tuh kita bikin dulu baru nih, file baru di mari. Itu kita pencetnya di mari, kita pilih di impor. Nah, di impor tuh kita push file tergantung apa file yang kita ini. Nah, karena file saya ini predictive maintenance, jadi saya impor bakal muncul kayak gini. Nah, ini udah muncul nih. Oke, kita lanjut ke Jupyter. Nah, yang pertama-tama itu ada import library. Nah, di sini tuh pada bagian ini tuh nih, bagian yang ini kita itu mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, seperti NumPy digunakan untuk operasi numerik, Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data, sedangkan MySQL Connector digunakan untuk menghubungkan Python dengan database MySQL. Kemudian lanjut yang kedua nih, ada koneksi database. Nah, pada tahap ini saya membuat koneksi antara Python dan database MySQL menggunakan MySQL.connector. Tujuannya itu agar data yang berada di database dapat diakses dan diolah menggunakan Python. Lanjut ke ini, membaca dataset nih. Nah, kode yang digunakan itu pd-read CSV. Nah, selanjutnya ini saya membaca dataset predictive maintenance dari file CSV menggunakan fungsi read CSV. Setelah data berhasil dibaca, data disimpan ke dalam variable df agar dapat diproses pada tahap berikutnya. Lanjut ke informasi dataset. Nah, di mana ada kodenya nih? Kode ini tuh digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data setiap kolom, serta memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar. Lanjut ke yang 5, menampilkan nama kolom. Nah, bagian ini nih digunakan untuk mengetahui nama seluruh kolom pada dataset sehingga memudahkan saat proses analisis dan pembuatan grafik. Lanjut, kita ke visualisasi data nih. Yang pertama itu ada grafik yang pertama itu. Grafik pertama ini kita nampilin jumlah data berdasarkan tipe produk, yaitu tipe L, M, dan H. Grafiknya itu tujuannya itu mengetahui tipe produk yang paling banyak terdapat pada dataset. Lanjut ke grafik yang kedua. Grafik yang kedua ini kita nunjukin distribusi suhu. Nah, grafik kedua ini ada distribusi air temperatur. Menunjukkan distribusi suhu, udara atau air temperatur. Dari grafik ini dapat dilihat tentang suhu yang paling sering muncul sehingga kita mengetahui penyebaran suhu udara. Lanjut ke grafik yang ketiga, itu air temperature versus proses temperature. Grafik ketiga ini merupakan scatter plot yang membandingkan air temperature dengan proses temperature. Grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, jika titik-titik mengikuti pola tertentu, berarti terdapat hubungan di antara keduanya. Nah, jadi ke grafik yang keempat. Grafik yang keempat ini torque Q berdasarkan tipe produk. Nah, grafik keempat ini itu kita nunjukin nilai torque Q pada masing-masing tipe produk. Dengan grafik ini, kita dapat membandingkan apakah setiap tipe produk memiliki karakteristik torsi yang berbeda. Lanjut yang kelima, ada toolware berdasarkan failure type. Nah, grafik kelima ini kita memperlihatkan hubungan antara tingkat keausan alat atau toolware dengan jenis kerusakan atau failure type. Nah, grafik ini juga membantu mengetahui apakah tingkat keausan tertentu lebih sering menyebabkan jenis kegagalan tertentu. Lanjut ke grafik yang keenam. Grafik keenam ini berupa heat map korelasi. Grafik ini tuh nunjukin hubungan antara variabel numerik. Nilai korelasi mendekati 1 berarti hubungan positif yang kuat, mendekati min 1 berarti hubungan negatif yang kuat. Sedangkan mendekati 0 berarti hubungan antara variabel lemah. Lanjut ke grafik yang ketujuh. Grafik terakhir ini kita nampilin jumlah data untuk setiap jenis failure type. Dari grafik ini dapat diketahui jenis kegagalan yang paling sering maupun yang paling jarang dari dataset. Nah, kita masuk ke kesimpulan nih. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan Python, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn, data itu berhasil diolah menjadi 7 visualisasi yang memudahkan dalam memahami karakteristik dataset, predictive maintenance. Analisis ini itu nunjukin distribusi data, hubungan antara variabel, serta jenis kegagalan yang terjadi sehingga dapat menjadi dasar dalam proses predictive maintenance atau perawatan mesin secara lebih efektif. Nah, lanjut kita ke PPT-nya. Nah, di sini ada analisis dataset predictive maintenance menggunakan Python dan MySQL. Oke, baik. Yang pertama itu ada ringkasan. Makalah ini gitu membahas dataset predictive maintenance menggunakan Python dengan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn.
serta MySQL sebagai media penyimpanan data. Analisis dilakukan melalui Jupyter Notebook dengan tahapan menghubungkan Python ke database, membaca dataset, dan membuat 7 visualisasi grafik. Nah, 7 visualisasi distribusi tipe produk, suhu torque, tolerance, korelasi, dan value type. Kemudian ada Python plus MySQL. Nah, di sini tuh sebagai pengolahan, analisis, dan visualisasi data secara terintegrasi. Nah, manfaat industrinya itu memahami kondisi mesin dan mendukung penerapan predictive maintenance. Lanjut ke, judul dan tema. Dari tema simulasi, analisis dataset predictive maintenance menggunakan Python dan MySQL untuk memahami karakteristik data, hubungan antar variabel, serta jenis gagal mesin. Library yang digunakan itu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn, dan MySQL connector. Lanjut ke tujuan simulasi. Yang pertama itu koneksi database. Kita itu menghubungin Python dengan database MySQL. Kemudian yang kedua itu ada pengolahan dataset. Mengolah dataset predictive maintenance menggunakan Pandas. Kemudian yang ketiga itu visualisasi data. Membuat grafik menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Yang keempat itu ada analisis karakteristik. Menganalisis data berdasarkan visualisasi yang dihasilkan. Kemudian yang kelima itu ada pemahaman kondisi mesin. Memahami kondisi mesin melalui data predictive maintenance. Lanjut ke pembahasan kode program. Nah, di langkah pertama ini kita ada import library. Program diawali dengan mengimport library NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan MySQL connector. Kemudian yang kedua itu ada koneksi database. Program menghubungkan Python dengan database. Nah, di localhost tadi saya menamainya dengan tulis besar. Nah, jadi itu menggunakan MySQL connector. Kemudian lanjut ke membaca dataset. Dataset predictive maintenance dibaca menggunakan Pandas dapat diolah dalam data frame. Lanjut ke yang keempat itu ada informasi dataset. Fungsi devinfo dan print df column digunakan untuk mengetahui struktur dataset. Lanjut ke grafik 1 dan 2. Grafik 1 ini kita membahas tentang distribusi tipe produk. Grafiknya itu nunjukin jumlah data berdasarkan tipe produk L, M, dan H. Distribusi data dapat diketahui dengan jelas, di mana tipe tertentu memiliki jumlah data lebih banyak dibandingkan tipe lainnya. Kemudian grafik kedua itu ada distribusi air temperatur. Histogram memperlihatkan distribusi nilai air temperatur pada dataset, menunjukkan rentang suhu udara yang paling sering muncul selama proses produksi. Lanjut ke grafik 3 dan 4 nih. Grafik 3 itu ada scatter plot suhu, menunjukkan hubungan positif antara air temperatur dan proses temperatur. Perubahan suhu udara diikuti oleh perubahan suhu proses. Grafik 4 itu ada box plot torque, memperlihatkan persebaran nilai torque, nilai minimum, maksimum, median, serta kemungkinan adanya data pencilan atau outlier. Lanjut kita ke grafik yang kelima dan 6 nih. Yang grafik kelima ini ada distribusi tolerance, menunjukkan tingkat kausan alat berdasarkan jenis kegagalan mesin, membantu memahami hubungan antara kausan alat dan kondisi mesin. Grafik yang keenam itu ada heat map korelasi, menunjukkan tingkat korelasi antar variabel numerik. Variabel dengan korelasi tinggi menunjukkan hubungan kuat yang dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lanjut ke grafik yang ketujuh itu distribusi value type, hasil visualisasi. Nah, di sini tuh grafik menunjukkan jumlah masing-masing kategori value type. Sebagian besar data berada pada kategori no value, sedangkan kategori kegagalan lainnya memiliki jumlah yang lebih sedikit. Nah, visualisasi ini memberikan gambaran jelas mengenai distribusi jenis kegagalan mesin dalam dataset. Jadi, kesimpulannya, Python itu berhasil. Dataset predictive maintenance berhasil diolah menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian MySQL efektif, mempermudah penyimpanan dan pengolahan dataset secara terstruktur. 7 grafik informatif, visualisasi memberikan informasi distribusi data, hubungan antar variabel, dan jenis kegagalan mesin. Dan yang terakhir ada dukungan industri. Visualisasi data membantu memahami kondisi mesin dan mendukung penerapan predictive maintenance. Sekian mungkin dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.